Halo, perkenalkan saya Ariska Putri. Di sini saya akan menjelaskan rancangan solusi yang kelompok saya ambil untuk melakukan prediksi nilai ekspor impor migas dan non-migas di tahun 2023. Dalam penyelesaian prediksi jumlah nilai ekspor impor migas dan non-migas di Indonesia, metode yang kami ambil yaitu metode smoothing. Dan data yang kami ambil data dari laman web Badan Pusat Statistik. Maka yang dilakukan pertama kali itu membuat tabel, di mana tabel tersebut berisi tahun, lalu nilai impor migas, nilai impor non migas, ekspor migas, dan ekspor non migas yang datanya sudah kita cari di Badan Pusat Statistik. Setelah itu kita masukkan data ke dalam tabel tersebut. Jangan lupa untuk membuat garis-garis di samping-samping tabel. Setelah membuat tabel data yang sudah kita cari di Badan Pusat Statistik, selanjutnya kita buat tabel yang berisikan tahun, periode, nilai impor atau ekspor, S-1, S-2, dan S-1 dikurang S-2, nilai A, nilai B, dan forecast. Yang dimana S-1 itu merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan ramalan pada periode yang akan datang dan memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Lalu S-2 itu menentukan smoothing kedua, dan S-1 dikurang S-2 itu menghitung perbedaan antara rata-rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu periode. Selanjutnya nilai A itu menentukan besarnya konstanta, dan nilai B itu menentukan besarnya slope, yang dimana slope ini itu nilai tren dari data yang sesuai, dan yang terakhir forecast itu peramalannya. Selanjutnya pada kolom tahun kita isi dengan tahun yang kita dapat datanya dan juga akan kita cari nilainya, yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2023. Setelah itu lanjut ke kolom periode. Di kolom periode ini kita isi dengan periode 1, 2, 3, dan seterusnya sampai periode 9. Lanjut lagi ke kolom nilai. Yang pertama itu kita cari nilai impor ya. Di kolom nilai impor ini kita masukkan data-data yang sudah kita cari di BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana nilai impor migas yang pertama, nilai impor migas pada tahun 2015 sampai tahun 2022 kita masukkan di kolom ini. Lanjut masuk ke dalam perhitungannya, yaitu perhitungan pertama kita menghitung rata-rata bergerak tunggal atau disimbolkan dengan S-1, di mana perhitungan ini itu menghitung cara menghitungnya itu nilai impor periode sebelum dan ditambah nilai impor pada periode sekarang dibagi jumlah periodenya. Langsung saja ke implementasinya, yaitu caranya pada kolom S-1 periode kedua kita ketik sama dengan, lalu buka kurung. Setelah itu klik sel nilai impor pada periode 1, lalu kita tambah dengan simbol tambahnya, dan kita klik juga sel impor periode kedua, lalu kita ketik tutup kurung. Setelah itu kita ketik garis miring, yaitu disimbolkan untuk membagi ya. Setelah itu kita masukkan angka 2 karena jumlah periode yang dihitung ini ada 2 periode. Setelah itu kita klik enter. Lalu setelah diklik enter maka hasilnya ini muncul. Untuk memunculkan hasil secara otomatis itu kita tinggal meletakkan kursor ini di ujung sel hasil tadi,
lalu kita tarik ke bawah dan kita enter, maka hasilnya akan keluar semua sampai ke periode 22. Lanjut ke perhitungan S kutip 2. Untuk S kutip 2 ini kita hitungnya ini sel dari S kutip 1 periode 2 ditambah S kutip 1 periode 3 lalu dibagi jumlah periodenya. Oke, langsung aja ke implementasinya, yaitu dengan cara ketik sama dengan, lalu buka kurung, lalu sel S kutip 1 periode 2 ditambah sel S kutip 1 periode 3, lalu tutup kurung, lalu garis miring, dan masukkan angka 2 dan klik enter. Setelah itu tinggal klik taruh kursor di ujung dan kita tarik. Oke, lanjut ke perhitungan mencari S kutip 1 dikurang S kutip 2. Itu caranya di kolom S kutip 1 dikurang S kutip 2 periode ketiga, yaitu dengan mengetik sama dengan di kolom S kutip 1 dikurang S kutip 2, lalu klik sel S kutip 1 di periode 3. Setelah itu kita masukkan tanda strip atau tanda kurang dan pilih sel S kutip 2, lalu klik enter dan muncul hasilnya, lalu kita tarik kursornya agar otomatis muncul hasil semuanya. Oke, lanjut ke perhitungan nilai A. Gimana cara menghitung nilai A itu? Rumusnya S kutip 1 ditambah S kutip 1 dikurang S kutip 2, atau bisa juga disebut S kutip 1 ditambah hasil dari S kutip 1 dikurang S kutip 2. Oke, langsung aja ke implementasinya, yaitu caranya ketik sama dengan di kolom nilai A periode 3, lalu klik ke S kutip 1 di periode 3, lalu tambahkan tanda strip atau tanda kurang, maksudnya tanda tambah, lalu masukkan hasil dari S kutip 1 dan S kutip 2 di periode 3. Setelah itu klik enter. Seperti biasa, untuk hasil otomatis yang lainnya kita tinggal tarik ke bawah. Nah, sudah. Lanjut ke nilai B. Cara nilai B itu konstanta dikurangin rata-rata bergerak ganda atau S kutip 2. Caranya itu kita tinggal ketik sama dengan, lalu ketik sama dengan di nilai B periode 3. Setelah itu kita klik hasil nilai A di periode 3, lalu kita tambahkan tanda untuk pengurangan. Setelah itu kita masukkan hasil dari S kutip 2 di periode 3. Oke, langsung kita klik enter dan kita tarik ke bawah. Selesai. Oke, next, terakhir ini ke perhitungan forecastnya atau dari hasil prediksinya, yaitu peramalannya. Caranya itu konstanta ditambah B dikali 1 itu dari rumusnya ya. Oke, lanjut ke implementasinya. Caranya itu ketik sama dengan di bagian forecast periode 4, karena yang akan dimasukkan itu nilai A dan B di periode 3. Oke, langsung saja ketik nilai A di periode 3, lalu masukkan tanda tambah. Setelah itu tanda buka kurung, masukkan nilai B nya, lalu dikali 1 atau bintang untuk tanda kalinya ya. Klik tutup kurung, enter. Nah, hasilnya udah muncul. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, selesai. Maka
Pencarian nilai ekspor migas di tahun 2023 sudah muncul, yaitu kemungkinan nilai ekspor migas di tahun 2003 itu akan meningkat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait prediksi nilai ekspor impor untuk visualisasi pada Microsoft Power BI. Pertama-tama setelah kita membuka aplikasi Power BI, kita dapat mengklik pada opsi Get Data, lalu kita pilih Text atau CSV. Kemudian kita pilih file yang ingin kita visualisasi. Di sini saya sudah menyiapkan 4 file yang nantinya akan divisualisasikan menjadi grafik. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik Load. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kemudian pada bagian visualization, kita dapat memilih chart yang ingin kita sesuaikan. Kemudian setelah muncul tampilan seperti di pojok kiri atas ini, kita dapat mengklik pada nilai ekspor migas pada tampilan sebelah kanan, yakni di bawah files. Kemudian kita pilih tahun untuk dimasukkan ke X-axis. Kemudian kita pilih forecast untuk Y-axis. Kemudian akan muncul seperti ini untuk tampilan grafiknya. Kita dapat memberikan judul di bagian atas dengan pilihan text box. Selanjutnya kita bisa memperbesar tampilan grafiknya. Nah, pada tambahan ini kita bisa melihat untuk tahun 2018 jumlahnya sekian, untuk 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Yang mana dari tahun 2021 ke tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan. Nah, untuk bagian ini kita bisa melihat data yang kita masukkan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan visualisasi data, kita bisa mengklik New Page. Kemudian kita bisa melakukan sesuai tutorial sebelumnya. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengolahan atau analisa data yang dilakukan dalam prediksi jumlah nilai ekspor impor migas dan non-migas di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah nilai impor migas Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 40,880,83 juta US dollar. Kemudian yang kedua, jumlah nilai impor non-migas Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 175,395,5 juta US dollar. Yang ketiga, jumlah nilai ekspor migas di Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 16,835 juta US dollar. Yang keempat, jumlah nilai ekspor non migas Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 281,748,3 juta US dollar. Kemudian yang kelima, pada ekspor impor migas dan non migas di tahun 2023 terjadi peningkatan. Pada nilai ekspor migas kemungkinan terjadi peningkatan sebesar 22,7%. Lalu untuk ekspor non migas terjadi peningkatan sekitar 24,1%.
nilai impor non-migas akan terjadi peningkatan sekitar 18,7% dan untuk nilai impor migas akan terjadi peningkatan sebesar 27,1%. Hal ini dapat dilihat dari hasil prediksi yang telah dilakukan dengan metode pemulusan atau smoothing, yaitu rata-rata bergerak pada double moving average.